Gereja itu bertumbuh, tapi juga bertambah. Artinya menanam gereja-gereja baru. Jadi kita usahakan pada tahun ini ada banyak gereja baru yang kita bisa tanam untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat bersidang, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Shalom saudara sekalian, senang sekali saya Pendeta Robin Adi Abraham bisa menyapa Anda, para hamba Tuhan, gembala sidang Gereja Bethel Indonesia yang selalu setia melayani di ladang Tuhan. Dalam ibadah pembukaan sidang majelis daerah Gereja Bethel Indonesia di tahun 2022 ini, saya akan menyampaikan firman dengan judul Gereja Sehat yang Menanam Gereja Baru. Saudara sekalian, tahun 2022 ini kita sebut sebagai tahun kesehatan rohani, the year of spiritual health, dan itu tentu termasuk kesehatan gereja. Nah, setidaknya ada dua ciri dari gereja yang sehat. Yang pertama, gereja itu bertumbuh. Yang kedua, gereja itu bertambah. Jadi secara kualitas dan kuantitas. Dan gereja yang bertambah berarti dia harus menanam gereja yang baru. Dan ini adalah hal yang sangat penting untuk mengembangkan gereja lokal yang tumbuh kuat dan sehat. Yang pertama, kita akan melihat gereja yang sehat itu adalah gereja yang bertumbuh. Ciri gereja yang bertumbuh, bagian pertama adalah mengandalkan kuasa Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita adalah gereja yang harus selalu mengandalkan api Roh Kudus, api Pentakosta menyala di dalam kehidupan kita. Dan gereja yang mengandalkan kuasa Roh Kudus adalah gereja yang merindukan hadirat Allah di dalam pujian dan penyembahan. Sehingga pujian penyembahan bukan hanya sekedar liturgi ibadah, tapi saat dimana kita menyanjung Dia dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia. Kita juga harus mengajarkan firman Allah secara alkitabiah, namun tetap relevan dengan kebutuhan jemaat. Berikutnya, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang dipimpin oleh seorang hamba Tuhan yang berorientasi pada kemajuan gereja. Kemudian ada komunitas sel yang menjalin hubungan kasih antara jemaat satu dengan yang lain, sehingga ada kehidupan rohani yang dialami. Selebihnya para pelayan juga harus berkobar-kobar untuk memenangkan jiwa. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Saya mau katakan bahwa maju tidaknya sebuah gereja sangat tergantung dari para pelayannya. Kalau para pelayannya malas, jemaatnya malas semua. Tapi kalau pelayannya berkobar-kobar, rohani, berani menabur di ladang Tuhan, jemaat akan sangat terpengaruh. Sehingga kita sungguh-sungguh harus banyak fokus memberikan pelatihan kepada para pelayan Tuhan di gereja kita. Nah, tetapi selebihnya kita juga melihat gereja yang bertumbuh itu harus juga mengelola kegiatan dan keuangan dengan baik. Karena gereja adalah organisme di mana Roh Kudus harus diizinkan berkarya dengan bebas. Tetapi gereja juga adalah organisasi yang harus dikelola, dimanajemeni secara baik dan teratur. Untuk itu yang pertama, kita perlu mengadakan pertemuan berkala antara gembala dan pengurus, sehingga ada kesehatian membahas kemajuan gereja dari waktu ke waktu. Saya harap setidaknya mungkin 1 bulan sekali ini dijadwalkan, termasuk ada doa sebelum memulai pertemuan-pertemuan untuk membahas pekerjaan Tuhan. Yang kedua, tentukan target kuantitas dan juga target kualitas untuk setiap program gereja yang kita lakukan. Nah, kadang-kadang kesalahan gereja adalah bikin program kegiatan yang banyak, tapi tidak menentukan target terlebih dahulu. Tapi coba kalau kita buat target, misalnya saya menargetkan dalam 1 tahun ini jumlah ibadah yang biasanya katakan dihadiri 100 orang meningkat menjadi 150 orang. Maka program adalah cara atau strategi untuk kita mencapai target kuantitas itu. Tapi juga mesti ada target kualitas. Bagaimana caranya? Misalnya, saudara menetapkan
minimal 40% anggota gereja kita sudah membaca Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Maka kita membuat program bacaan Alkitab 1 tahun dan mendorong orang untuk membacanya. Mungkin dibagi dalam kelompok-kelompok supaya mereka bisa saling melaporkan apakah mereka sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab atau belum. Target rohani lainnya adalah dalam tahun ini kita ingin membaptis minimal 20 orang di dalam gereja misalnya, atau bahkan lebih tinggi angkanya 50 orang. Nah, bagaimana cara untuk kita mencapai target kualitas tersebut? Kemudian jadwalkanlah kegiatan bulanan dan siapa person in charge, PIC atau penanggung jawabnya, sehingga kita tahu misalnya bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, setiap bulan itu sudah ada jadwal kegiatan yang akan kita lakukan sehingga kita bisa persiapkan dengan lebih matang. Yang keempat, buat rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran, RAPBG, rencana anggaran pendapatan dan belanja gereja. Lalu semuanya itu harus dicatat dengan rapi, punya pembukuan yang teratur. Yang kelima, kita harus juga melakukan evaluasi program apakah efektif dan juga evaluasi anggaran yang ada. Dengan demikian, gereja akan bertumbuh menjadi gereja yang sehat secara organisme dan juga organisasi. Tetapi seperti saya katakan tadi, gereja yang sehat bukan hanya bertumbuh, tetapi juga bertambah, artinya bertambah banyak. Dan itu sebabnya kita harus menanam gereja-gereja baru. Peter Wagner, seorang pakar pertumbuhan gereja, pernah berkata, metode penginjilan yang paling efektif di bawah kolong langit ini adalah menanam gereja-gereja baru. Amanat agung Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini berarti semua bangsa, banyak sekali jumlahnya, harus dijangkau. Dan mereka bisa dijangkau ketika kita juga melakukan penanaman gereja di seluruh dunia ini. Gereja seharusnya menjadi tempat di mana orang percaya dibaptis, bersekutu satu dengan yang lain di dalam kasih Kristus, dan diajar kebenaran firman untuk mereka lakukan agar mereka tumbuh dewasa secara rohani. Dalam Matius 16 ayat 18, Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasai. Setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan harus berhimpun di dalam satu jemaat di mana mereka sungguh-sungguh memuliakan Kristus. Dan itulah fondasi daripada gereja Tuhan, persekutuan orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Gereja juga adalah agen kerajaan Allah di atas muka bumi. Dan dialah kehendak Allah di sorga terjadi di bumi melalui kita, gerejanya, orang yang percaya. Nah, saudara sekalian, kita sekarang akan lihat apa faedah penanaman gereja baru. Yang pertama, penanaman gereja baru menjadikan Kristus makin dikenal dan kerajaannya diperluas di atas bumi ini. Kekristenan berkembang secara pesat pada zaman gereja mula-mula yang dicatat dalam kitab Perjanjian Baru. Karena apa? Ada penanaman gereja-gereja baru. Paulus misalnya memberitakan Injil dan mulai menanam jemaat di Korintus, di Efesus, di Kolose, di Tesalonika, di berbagai tempat, saudara. Bahkan bukan hanya Paulus, orang percaya yang lain juga menanam begitu banyak gereja. Yang kedua, faedah penanaman gereja baru adalah mengembangkan pelayan dan pemimpin baru. Karena di tempat-tempat yang baru tentu dibutuhkan lebih banyak pelayan, dibutuhkan pemimpin baru. Sehingga potensi, karunia, talenta yang Tuhan berikan bisa dikembangkan maksimal. Yang ketiga, melalui penanaman gereja baru, ini bisa membuat jemaat digembalakan lebih dekat, lebih fokus. Karena apa? Kalau gereja makin bertambah banyak jumlah orangnya, kadang-kadang perhatian secara pribadi kepada jiwa-jiwa agak berkurang. Karena itu tentu harus ada komsel yang cukup banyak dan kuat. Tetapi melalui gereja-gereja baru yang jumlahnya relatif lebih sedikit dibandingkan dengan gereja induknya, perhatian kepada jiwa-jiwa lebih maksimal.
Yang keempat, seringkali gereja baru itu lebih agresif untuk menjangkau jiwa-jiwa baru dibandingkan dengan gereja lama pada umumnya. Dan yang kelima, penanaman gereja baru akan mendorong gereja yang lama untuk meningkatkan pelayanannya. Karena mereka merasa ada saingan, tapi ini saingan secara positif. Sehingga jemaat yang akan diuntungkan karena semua gereja berlomba-lomba meningkatkan pelayanan yang terbaik untuk umat. Nah, saudara sekalian, kita rindu penanaman gereja dilakukan. Tetapi ada satu data yang kita perlu ketahui dari Bilangan Research Center yang menunjukkan bahwa pertumbuhan gereja di Indonesia ternyata tidak pesat. Dan ini memprihatinkan. Ternyata 42,3% sebuah gereja bertumbuh karena perpindahan anggota dari gereja lain. Gereja lain ribut lalu orangnya pindah ke gereja kita. Sebetulnya ini bukan pertumbuhan yang sehat. Ini hanya perpindahan. 28,1% gereja bertumbuh karena kelahiran, saudara. Nah, dan hanya 2,1% gereja itu benar-benar bertumbuh karena penginjilan. 2,1%. Sangat sedikit sekali orang-orang yang dijangkau melalui penginjilan. Karena itu kita sebagai gembala-gembala GBI harus punya paradigma yang baru. Setiap gereja harus melahirkan gereja baru. Amin. Saya ulang sekali lagi. Setiap gereja harus melahirkan gereja baru. Haleluya. Mari ulangi bersama dengan saya kalimat tadi. 2, 3. Setiap gereja harus melahirkan gereja baru. Dan ini bisa dilakukan dalam tempo cepat dan biaya murah. Karena kalau kita bicara soal penanaman gereja baru, jangan dipikir soal gedungnya yang mesti tersedia, sarana prasarana yang harus canggih. Tetapi gereja adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Ibadahnya bisa di rumah untuk awalnya atau di mana saja, saudara. Nah, tetapi penanaman gereja ini harus dilakukan dengan sengaja. Bahkan kalau perlu agak dalam tanda kutip dipaksakan, maksudnya ditargetkan, didorong. Seperti saya mendorong saudara supaya satu gereja melahirkan satu gereja. Kalau tidak, kita akan terlena. Bertahun-tahun kita ada di gereja, tapi gereja kita tidak pernah bertumbuh. Istilahnya, kalau ada orang sudah menikah, sudah bertahun-tahun nggak punya anak, saudara. Nggak ada reproduksi yang dihasilkan. Bukankah domba harus menghasilkan domba? Manusia harus melahirkan bayi manusia yang tumbuh dewasa. Begitu juga gereja harus melahirkan gereja. Nah, gereja baru itu bisa lahir dari macam-macam cara. Misalnya, kita mulai dengan kelompok sel. Dari 1 kelompok sel, 2 kelompok sel, 3 kelompok sel di daerah itu. Lalu kemudian digabung menjadi gereja cabang, misalnya. Atau kita mulai dengan pendirian pos pekabaran Injil. Atau mulai dengan persekutuan doa. Bahkan bisa saja persekutuan doa anak atau ibadah anak kita lakukan, baru kemudian orang dewasanya kita jangkau. Ada macam-macam cara. Nah, sekarang bagaimana cara kita menanam gereja baru? Yang pertama, kita perlu mengutus tim untuk merintis jemaat baru dan mulai dengan orang damai dalam tanda kutip yang ada di sana. Jadi kita bisa pergi ke satu daerah yang mungkin gak ada gerejanya, belum ada orang percaya bahkan, tapi ketika kita melakukan pendekatan secara sosial, ada orang-orang yang cukup terbuka terhadap berita Injil. Nah, mulailah merintis di tempat mereka, bersama dengan mereka, sampai akhirnya mereka bisa mengundang orang-orang lain untuk bergabung. Yang kedua, kita bisa memulai kelompok sel di daerah yang ada orang Kristennya di sana, tapi belum ada gereja di daerah itu. Nah, gereja induk juga bisa membuka kelompok-kelompok sel perintisan di lokasi yang agak jauh dari gereja induknya dengan tujuan memang satu kali akan dikembangkan menjadi gereja sahabat. Yang ketiga, kita juga bisa menanam gereja baru karena ada jemaat kita, mungkin beberapa keluarga yang berpindah tugas, berpindah domisili ke satu tempat baru atau ke kota lain bahkan, walaupun di tempat itu sudah ada gereja yang lain, tapi kita bisa memulai sebuah gereja baru. Tentu saja harus tetap menjaga keharmonisan dengan gereja yang sudah ada. Saya ambil contoh ya, di Amerika ini ada sebuah gereja baptis mengutus Stephen Furtick dan keluarganya, didukung oleh 6 orang
anggota keluarga lain, jadi kira-kira 30 orang lah pada awalnya, untuk merintis sebuah gereja baru yang kemudian dinamainya Elevation Church di Charlotte, North Carolina. Jarak dari gereja asalnya, gereja induknya mungkin 40-50 km begitu, saudara. Dan ketika mereka mulai mendoakan hal itu, mulai memikirkan bagaimana strateginya, mulai mencari orang-orang yang bisa diundang, maka pada tahun 2006 mereka mulai menyewa aula sekolah SMP di daerah itu dan mereka mengadakan ibadah pada hari Minggu. Dan dari sana gereja itu mulai berkembang. Kini saya dengar jumlah jemaatnya sudah 30.000 orang lebih dengan 18 cabang di berbagai tempat. Nah, ini adalah sebuah kisah bagaimana sebuah gereja lokal yang membuka cabang, kemudian gereja cabangnya ini jauh lebih berkembang bahkan dari gereja pusatnya. Dan Elevation Church dengan Pastor Stephen Furtick merupakan salah satu gereja yang paling cepat pertumbuhan gerejanya di Amerika, dan banyak sekali orang-orang yang mendengarkan khotbah atau pelayanan. Ini salah satu contoh saja. Di Indonesia tentu banyak sekali contoh-contoh yang luar biasa seperti ini. Berikutnya kita lihat bagaimana strategi untuk kita bisa merintis gereja baru atau menanam gereja baru. Yang pertama, kita harus berdoa. Karena merintis gereja baru adalah sebuah peperangan rohani. Kita masuk ke wilayah kekuasaan si jahat, dan tentu si iblis tidak senang. Karena itu kita harus mulai dengan berdoa, bahkan berpuasa, seperti yang dicontohkan para rasul dan orang-orang dalam gereja mula-mula. Yang kedua, kita juga perlu membentuk komisi misi di gereja kita. Dan orang yang duduk di sana adalah orang yang memang punya hati misi dan orang yang proaktif. Bukan hanya disuruh oleh pendetanya baru jalan. Yang ketiga, lakukan survei dan pemetaan daerah mana yang kita mau jangkau untuk dilakukan perintisan gereja baru. Yang keempat, latih pelayan yang siap untuk diutus. Lakukan briefing, pengarahan, pelatihan, bagaimana caranya. Dan kalau tim intinya sudah siap, mereka siap untuk diterjunkan. Yang kelima, saya juga mendorong agar gereja saudara menyisihkan anggaran dari gereja untuk misi. Mungkin 5% atau bahkan kalau bisa 10% lebih bagus. Sehingga memang benar-benar dana misi itu dialokasikan untuk tujuan pengembangan gereja. Ini yang dimaksudkan dengan usaha sengaja untuk menanam gereja-gereja baru. Karena dananya pun kita sudah sisihkan. Yang keenam, kita bisa membuka komunitas sel di daerah itu. Mulai dari satu komsel, ya katakan terdiri dari 6 orang, 8, 10 orang, kemudian menjadi 2 komsel, 3 komsel, dan setelah beberapa kelompok sel digabung menjadi satu, digunakan hari Minggu untuk ibadah raya bersama. Yang ketujuh, gabungkan beberapa komsel itu menjadi satu gereja cabang, seperti yang tadi saya katakan. Jadi kalau sudah ada 1 komsel, 2 komsel, 3 komsel atau lebih, kita bisa menggabungkannya menjadi gereja perintisan baru. Nah, sekarang apa peran Badan Pengurus Pusat dan Badan Pengurus Daerah Gereja Bethel Indonesia dalam penanaman gereja baru? Yang pertama, saudara sekalian, penanaman gereja adalah hal yang ditekankan dalam setiap sekolah teologi yang ada di bawah gereja Bethel. Dan kalau saudara ada yang berkecimpung di dalam pendidikan teologi di bawah GBI, saya mau katakan tujuan kita bukan hanya mencetak sarjana teologi yang lebih banyak, tapi mereka bisa menjadi penanam gereja baru yang menjangkau banyak jiwa. Yang kedua, BPP GBI, Badan Pengurus Pusat, mengadakan pelatihan misi di berbagai daerah bekerja sama dengan Badan Pengurus Daerah. Misalnya kita membuat POAB, Pusat Orientasi Apostolik Bethel, mungkin namanya dulu adalah SMPD atau STPB, ya apalah arti sebuah nama, saudara sekalian. Yang penting adalah esensinya itu adalah pelatihan untuk misi. Sekolah Penginjil dari Seminari Bethel Petamburan juga berencana untuk membuka cabang-cabang di berbagai BPD yang ada.
supaya bisa menjangkau orang-orang yang belum terjangkau melalui tenaga-tenaga penginjil yang diperlengkapi di seluruh daerah. Ayo kita memberikan respons untuk hal itu. Yang ketiga, Departemen Misi BPP, Badan Pengurus Pusat, akan mengutus lulusan dari berbagai STT ke ladang misi di seluruh Indonesia. Sehingga setiap lulusan itu tahu bahwa mereka sebetulnya dibutuhkan dan sudah ada tempat pelayanannya, asal mereka siap diterjunkan. Orang masuk STT bukan sekedar tahu teori lebih banyak, lalu kemudian jadi orang yang pinter mendebat, menyalahkan hamba Tuhan lain. Saya rasa bukan itulah tujuan kita untuk belajar di sekolah teologi, tetapi supaya kita bisa melakukan misi ke seluruh Indonesia. Yang keempat, BPP mengadakan program adopsi penanam gereja baru. Apa itu? Ini adalah program untuk mensupport biaya hidup dari seorang perintis jemaat 1 tahun atau maksimal 2 tahun bila gereja lokalnya belum mampu menunjang orang tersebut. Jadi kalau ada orang yang siap untuk ditempatkan, maka akan disupport dengan keuangan setiap bulan dalam 1 tahun itu sudah, supaya dia bisa survive dan akhirnya kita harapkan dia bisa mandiri dan menjadi gembala sampai Tuhan memanggil dia. Ini program adopsi penanam gereja baru. Yang kelima, BPP juga mensupport penanaman gereja ini dengan cara bagaimana? Pengusulan pejabat GBI itu diprioritaskan bagi penanam jemaat. Jadi kalau sekedar ya hanya melayani di gereja lokal, tidak usahlah jadi PDP, PDM, PDT bahkan. Ya, saudara jadi diaken saja di sana, karena diaken atau pelayan Tuhan khusus di gereja lokal bisa melakukan berbagai pelayanan pastoral, mengunjungi orang sakit, berkhotbah, doa berkat, doa atau ibadah pemakaman, boleh. Yang membutuhkan kepejabatan itu adalah untuk melayani sakramen, perjamuan kudus, baptisan air, dan juga kegiatan lain yang membutuhkan surat yang harus dikeluarkan gereja, misalnya pernikahan, itu kan mengeluarkan surat keterangan, penyerahan anak atau pentabisan. Tetapi yang sesuatu yang sifatnya operasional di dalam gereja lokal, bahkan kalau ada cabang-cabang, bisa dilakukan oleh pelayan Tuhan khusus tanpa harus dia menjadi pendeta pembantu terlebih dahulu. Yang keenam, dalam tata gereja kita diatur bahwa pendeta pembantu, sekarang namanya pendeta pratama, itu bisa naik jenjang menjadi pendeta muda, sekarang namanya pendeta madya. Jadi PDP bisa jadi PDM, biasanya kan minimal 4 tahun sekali kalau dia berbuah. Tetapi khusus bagi orang yang menanam gereja dan menggembalakan gereja itu dengan minimal 24 anggota baptisan, maka PDP dalam 1 tahun, bukan 4 tahun, bisa langsung naik jenjang menjadi pendeta muda. Dan dia berbuah, dia gembalanya, dan dia memiliki jemaat yang sudah dibaptis minimal 24. Yang ketujuh, tema besar daripada Sinode GBI adalah sehati menuntaskan amanat Allah. Karena kita punya target 10.000 GBI dibangun di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Karena itu setiap badan pekerja daerah, mudah-mudahan badan pekerja luar negeri juga bisa melakukan hal yang sama. Merintis 4 gereja baru setiap bulan. Mungkin kalau di luar negeri ini agak sulit, tapi kalau di Indonesia bisa, saudara-saudara. Ya, 4 gereja baru setiap bulan, berarti kalau 1 tahun bisa 48 gereja baru. Dan 1 gereja baru itu minimal 12 anggota baptisan, sehingga disebut sebagai gereja ranting, atau minimal 24 anggota baptisan untuk disebut sebagai gereja cabang. Nah saudara, karena itu saya mendorong, dukunglah Badan Pengurus Pusat Gereja Baptis Indonesia untuk melakukan berbagai program yang ada. Antara lain, adopsi penanaman gereja baru. Saudara bisa mendukung dalam doa, dalam daya, dalam keuangan tentunya, supaya banyak orang yang bisa diutus untuk melakukan penginjilan dan perintisan gereja. Bahkan kita rindukan setelah kita mencetak banyak
misionaris istilahnya untuk Indonesia. Kita juga rindu ada misionaris yang kita siapkan untuk bangsa-bangsa, menjangkau bukan orang Indonesia di luar negeri, tapi menjangkau suku asli yang ada di mancanegara. Yang kedua, BPP juga melakukan program Bethel Project, yaitu ikut membangunkan gereja-gereja desa yang sangat tidak layak untuk dijadikan tempat ibadah karena mungkin fasilitasnya sangat tidak memadai, sudah hampir ambruk misalnya. Usia daripada gereja itu kira-kira 10 tahun atau bahkan lebih, sudah berusaha untuk membangun tetapi keuangan sangat terbatas. Kita bantu. Sekarang ini sudah ada kira-kira hampir 25 proyek yang tersebar di Nusa Tenggara, di Sumba, di Maluku, di Kalimantan, di beberapa tempat yang lain, dan kita bisa bangunkan ini sampai jadi. Yang ketiga, Bethel Sound and Music, yaitu perlengkapan sound system dan peralatan musik, keyboard misalnya, untuk gereja-gereja yang memang belum pernah memilikinya karena ketiadaan dana. Kita support, saudara. Karenanya setiap gereja lokal perlu ikut di dalam misi global dari GBI ini. Caranya, saudara, mentransferkan persepuluhan setiap bulan melalui virtual account yang sudah diberikan. Kalau tidak tahu bisa tanya kepada pengurus BPD atau bahkan ke pengurus BPP. Tahukah saudara sampai hari ini baru kira-kira 30% GBI yang memberikan persepuluhan tersebut. Berarti 70%-nya tidak memberikan persepuluhan. Mungkin saudara bilang, oh itu mungkin gereja kecil di desa-desa. Oh tidak, saudara. Saya sudah lihat datanya, bahkan banyak gereja-gereja besar tidak jujur dalam masalah ini, tidak mengembalikan persepuluhan sebagaimana yang kita harapkan. Padahal ada saksi tata gereja loh saudara ya. 1 tahun yang tidak menyetor persepuluhan itu akan ada peringatan tertulis. Kalau 2 tahun gereja lokal tidak bayar persepuluhan, itu ada skorsing, tidak boleh pelayanan saudara. Dan kalau sudah 3 tahun, wah bisa ada sanksi pemecatan. Waduh. Tapi apa perlu kita melakukan hal semacam itu? Bukankah kita hamba-hamba Tuhan yang mencintai Tuhan? Dan kalau jemaat melakukan itu secara tertib ke gereja lokal, mari kita juga mengembalikan persepuluhan ke badan pengurus pusat, saudara. Ya, jangan dirapel 1 tahun cuma sekali, tapi setiap bulan itu menunjukkan kesetiaan kita. Saya harap kita semua terlibat, tidak hanya memikirkan gereja kita sendiri, kerajaan kita sendiri, tapi mensupport misi bersama. Dan ada insentif asuransi jiwa bagi gembala gereja lokal yang mengirim persepuluhan minimal 60% per tahun. Atau kira-kira dari 12 bulan saudara mentransfer 7 kali, maka saudara mendapatkan asuransi jiwa. Nah ini karena aturan daripada perusahaan asuransi, gembalanya maksimal usia 65 tahun. Tetapi lebih daripada itu, persepuluhan tentu adalah sesuatu tanda kecintaan kita kepada Tuhan. Dan kita rindu, kita gunakan itu juga untuk melakukan misi di seluruh Indonesia. Saudaraku, ini doa saya. Jadilah gereja sehat, yang sehati menuntaskan amanat agung Yesus. Gereja yang sehat, cirinya bertumbuh. Tapi yang kedua, cirinya adalah bertambah. Mari kita berdoa. Amin. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Dan biarlah hamba berdoa setiap hamba-hamba Tuhan, Gereja Bethel Indonesia, terdorong untuk menjadi gereja yang sehat, yang menanam gereja-gereja baru untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Biar kami menjadi penuai-penuai di ladang Tuhan, karena kami ingin menuntaskan amanat agung Yesus pada generasi ini. Berkat-Mu atas kami semua, hamba-hamba Tuhan Gereja Bethel Indonesia di BPD dan BPLN manapun, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Di nama Yesus, haleluya.